Baik, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan Suryanto Putra Channel. Ya, ini aktivitas seperti biasa ya. Sambil berjalan-jalan menuju pelabuhan tujuan, kita berada di baru melewati Selat Selayar ya. Ini menuju ke Teluk Bone, tujuan Palopo. Sini aktivitas jaga ya, setiap harinya jaga laut ya, seperti ini. Oke kawan-kawan yang ada di rumah mungkin atau di tempat rantau, salam anak rantau ya. Di sini kali ini kita sudah mulai gelap nih, sudah mulai gelap, cuacanya juga sahdu ini ya, pas cuacanya nih, ada anginnya semilir-semilir, lumayan teduh ya. Kalau kapal ya, namanya kapal sama kayak mobil di darat. Kita kalau malam anjungannya itu gelap, sama kayak kalau kita bawa mobil itu gelap. Nah ini masih remang-remang ini ya, masih remang-remang. Bentar lagi kita akan menyalakan radar ya kawan, radar ya. Jadi dimana kalau malam-malam gini kita menggunakan radar demi keamanan kita dalam berlayar. Nanti kalau malam kan nggak kelihatan ya, ada rumpon, mungkin ada perahu yang nggak punya lampu, itu kan nggak kelihatan. Jadi kita menggunakan alat bantu radar. Nah ini, mari kita hidupkan radarnya ya. Pertama kita tekan radar, nih kita tekan sampai dia nyala ya. Nah itu oke, kita tunggu dulu, dia masih mau menginstal. Kita tunggu kurang lebih 1,5 menit lah, sampai 2 menit lah. Nah oke, kita punya model atau mereknya seperti itu yang ada daerah ini. Kita tunggu dulu ya. Di sini ada panduannya juga, ini kita pandu. Nah ini di sini dalam menghidupkan radar sudah ada jamnya ini on time ya kan. Ini jamnya, ini sudah hidup sekian jam ya kan, jadi sudah lama sekali. Ada jaraknya, jadi kita menggunakan, kalau misalnya berlabuh, mungkin kapal mau berlabuh, kita mengukur jarak antara kapal kita dengan kapal lain dengan posisi yang aman. Kita bisa menggunakan radar. Kalau alat navigasinya kita menggunakan radar. Atau kalau kapal-kapal yang lengkap, kapal-kapal yang bagus, lebih bagus lagi, ada EGDIS yang disitu sudah mencakup ada 3 GPS, radar, ya kan. Jadi satu di situ, AIS. Jadi ada namanya alat EGDIS lagi. Untuk sementara di sini belum ada, di kapal SPOB kita masih belum ada untuk sementara ini. Jadi alatnya masih cuma beberapa aja ya. Yang penting kita masih memenuhi syarat untuk keselamatan kita. Ya, nah ini, udah standby ini ya, udah standby. Center udah standby. Baru kita, ya, saya kasih center ya. Nah, sebenarnya nggak boleh ya. Kapal nggak boleh sebenarnya pakai ada penerangan nggak boleh sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah untuk kita. Biar jelas nih nama-namanya ini. Kita buatan ini masih Cina semua ini ya, tombol-tombolnya masih Cina semua ini. Nah, makanya di sini kita kasih keterangan. Ini menu enternya di sini, IBL-nya, ya kan, ada VRM, ada jaraknya, ya kan, customnya, T-nya ya. Ini standby. Nah kita nih standby. Oke, kita langsung ya, kita standby.
Oke, kita standby kan, baru gain. Nah, kita lihat bendanya ini diputar. Jadi putarnya cuma 3 aja, yang lain tombol. Ini gain, ya kan? Ini ombak. Ini kalau ada ombak-ombak yang air-air beriak gitu kan, kita bersihkan pakai ini. Ini rain atau hujan. Kalau kita hujan kita menggunakan ini. Jadi penggunaannya kita putar ke kanan ya, seperti ini. Nah, ini kita putar ke kanan. Kanan. Dah cukup ya. Nah, ini bukan ya, ini silau dari apa namanya ini. Nah, inilah. Ah, oke. Silau dari center ya. Ah, gini. Ini ombak, untuk membersihkan ombak, kita clearkan. Jadi biar nggak ada. Nah, bersih dia kan. Jadi bersih untuk ombak. Ini hujan. Nah, karena kita keadaan sekarang nggak hujan, jadi nggak perlu ya. Seandainya kita hujan ya udah kita sesuaikan. Seandainya tambah kok nggak clear ya kan, atau masih tertera di sini rintik-rintik gitu biasanya kan, tetap kita tambah lagi. Nah, sebaliknya juga gitu untuk yang C, untuk ombaknya itu kalau sampai kita bersih. Kalau belum bersih ya kita sampai bersih ya. Tapi kan ini cukup. Nah, ini sudah bersih kan, cuma sedikit aja. Nah, ini tertangkap ini ya. Ini kawan, ada tertangkap ini benda, ini sosok benda ini. Radar ya itu gunanya untuk menangkap sosok benda yang ada di sekitar kapal. Jadi seandainya kita dekat dengan daratan ya bisa tertangkap. Mungkin di situ ada rumpon, ya kan? Rumpon yang punya nelayan itu yang nggak ada lampunya itu bisa tertangkap. Ini ada sosok benda ini contohnya. Nggak tahu ini perahu atau apa ini, sebelah sini. Ya, nah seperti itulah. Jadi, nah itu tertangkap ya. Jadi kita harus, seandainya ada tanda seperti itu harus memberikan pengawasan apakah itu bisa bergerak atau enggak, ya kan, untuk keselamatan kita semua. Nah itu. Jadi di sini, nah ini VRM. Kita seandainya ingin berlabuh ya kan, terminal VRM. Nah ini baru parah ini. Nah ini jaraknya di sini tertera 1,6 nautical mil, ya kan? Jaraknya bisa tertera di sini, ya kan? Nah, misalnya kita kalau berlabuh itu biasanya jarak aman kita 3 kabel itu sudah aman ya. Minimal 2 kabel lah, minimal ya. Ingat, minimal 2 kabel. Jarak dengan kapal lain untuk aman kita. Dengan panjang kapal kita yang 89 ini, 2 kabel dengan jarak kapal lain sudah cukup kalau menurut saya. Nah, mungkin dari teman-teman kalau saya salah menjelaskan atau apa bisa komen yang ada di bawah. Mungkin bisa buat masukan buat saya juga, kita juga sama-sama belajar ya. Intinya tidak menggurui tapi sama-sama belajar kita ya. Nah ini tetap ada ini. Nah, jaraknya ini ring itu menentukan ini jarak lingkaran putarnya ini, lingkaran yang kita baca, yang kita detek dalam radar ini. Kalau kita kurangi, nah jadi 3, jadi 3 kan, kita kurangi lagi sampai paling dekat adalah 0,25 nautical mil ya. Ya, sampai paling besar ya. Di sini kita mempunyai paling besar adalah 36 nautical mil. Jadi dengan jarak itu kita bisa membaca benda-benda sekitar kita dengan jarak 36 nautical mil. Tapi bacaannya masih kan ya. Kalau kita sebaiknya menggunakan kalau memang keadaan sepi ya kan 12 bisa, atau 6 ya kan, 6 juga bisa. Sudah standar dah segitu. Jadi itu tadilah penjelasan masalah radar, gunanya untuk menangkap benda sosok benda di sekitar kita, entah itu perahu, bagan atau kapal-kapal lain, daratan juga bisa. Intinya yang muncul di atas air ya, bukan yang
kayak karang di bawah air nggak bisa ya, itu nggak bisa. Kita kalau melihat karang apa itu di peta ya, nanti ada di peta itu, nanti ada penjelasan berikutnya tentang masalah peta. Mungkin teman-teman bisa terus ikutin, tetap support biar update ya. Nah yang penting subscribe ya, dibilang sekarang anak sekarang sabrek gitu padahal ya minta tolong lah. ya nggak apa-apa lah. Oke, itu tadi ya penjelasan masalah radar, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk mematikannya ya kita semua putar sampai ini ya, ini mentok semua ya, ini semua kita putar sampai mentok ini kosong semua dengan jarak itu 6. Kalau menurut saya udah bagus 6 ya, jangan lupa 6. Nah, baru langsung standby. Kita standby kan, jangan lupa ya, selalu standby. Kita baru menghidupkan, nanti tunggu kalau sudah standby. Nah, bahkan mau mematikan juga seperti itu sebaliknya, kita standby dulu ya, kita tunggulah ya kan, kita tunggu sampai 1 menit bisa lah, baru kita tekan off sampai ada di sini petunjuknya nanti 3, 2, 1 mati dia gitu, sampai seperti itu ya. Oke, terima kasih, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa support dan dukungannya dari kawan-kawan supaya channel kami semakin tambah maju, bisa berbagi ilmu satu sama yang lain. Terima kasih, sampai jumpa, tetap sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sampai bahagia, sukses.